Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Nars Abdul Talib. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang resistensi antibiotik pada perawatan luka. Sebenarnya apa itu resistensi antibiotik? Jadi resistensi antibiotik merupakan kemampuan bakteri untuk menahan efek antibiotik dengan dosis normal. Nah, jadi dengan dosis normal yang dulunya masih bersifat sensitif, namun antibiotik tidak lagi efektif dalam terapi. Jadi dalam dosis normal dia sudah tidak mempan lagi. Dulu kita berikan saja misalkan uh, antibiotiknya kita konsumsi, antibiotik biasanya kita konsumsi selama kurang lebih 3 hari ya. Nah, dulu mempan, sekarang sudah tidak sensitif lagi. Kemudian multiple drugs resistant merupakan kondisi resisten bakteri terhadap dua atau lebih maupun klasifikasi obat. Kemudian yang ketiga itu adalah cross resistant, merupakan resistensi obat yang diikuti oleh obat lain yang belum pernah dipaparkan. Jadi ternyata ada kemungkinan orang-orang terjadi resistensi antibiotik. Dia belum pernah mencoba antibiotik itu, tapi karena dalam satu turunan golongan antibiotiknya, maka dia juga terjadi resisten pada antibiotik itu. Jadi kalau yang tadi kedua itu multiple drug. Ini multiple drug sudah banyak terjadi. Jadi satu bakteri dihantam pakai antibiotik, satu tidak mempan, kita pakai yang satu, tidak mempan, kita pakai yang satu. Ini pernah ada kejadian, ini cerita juga saya dengar ya. Jadi ada seorang anggota DPR, ini misalkan ya, anggota DPR datang berobat ke rumah sakit. Jadi setiap dia datang, dia pokoknya selalu yang paten. Kenapa? Kasih saya antibiotik yang paten. Selalu minta yang mana yang mahal. Pokoknya mungkin karena pikirannya antibiotik itu yang mahal, yang bagus. Nah, ternyata antibiotik tidak seperti itu. Karena terlalu sering terpapar yang mahal, maka dicoba semua antibiotik pada penyakitnya tidak mempan. Sampai dia pusing dan akhirnya kembali ke antibiotik yang sangat murah. Ya, antibiotik yang mungkin dia tidak sangka lagi, ya, kembali ke misalkan ke tetra. Jadi antibiotik itu bukan karena mahalnya. Jadi teman-teman juga harus memberikan pemahaman sama masyarakat bahwasannya khusus antibiotik bukan karena mahalnya. Tapi antibiotik itu menyerang sesuai dengan bakteri yang dia sensitifkan. Jadi bukan karena mahalnya. Jadi jangan sampai bilang, saya gatal-gatal kalau pakai yang generik. Ada yang begitu. Jadi harus diberikan pemahaman sama masyarakat. Terus penggunaan antibiotik, jadi penggunaan antibiotik harus dipahami. Ketika ada pemberian, misalkan pernah sakit, diberikan antibiotik, dianjurkan minum, biasanya diberikan untuk 3 hari, ya. Tapi baru 1 hari minum sudah baikan badannya. Biasanya obatnya tidak diminum lagi, apalagi kalau ada antibiotiknya ya. Nah ini salah satu yang menyebab kesalahan penggunaan antibiotik yang menyebabkan nanti resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik artinya kita hanya menguatkan bakteri itu. Jadi suatu ketika bakteri itu lagi datang ke kita atau kambuh lagi bakterinya, diberikan antibiotik yang sama, dia tidak mempan lagi. Karena dia sudah mampu juga beradaptasi dengan obat dosis rendah ceritanya. Seharusnya dosisnya dikasih sekian, tapi karena kita terputus minum obatnya, akhirnya dia tidak dapatkan semua dan dia hidup dan bertahan dan membentuk pertahanan dirinya. Itulah yang disebutkan dengan resistensi. Sederhana sebenarnya kenapa bisa terjadi resistensi di masyarakat. Itu adalah kesalahan dalam penggunaan antibiotik. Bagaimana mekanisme kerja antibiotik? Jadi mekanisme kerjanya yang pertama itu adalah menghambat sintesis dinding sel bakteri.
Jadi antibiotik itu diberikan, contoh diberikan di sini dia akan memblok dinding, memblok pembentukan dinding sel bakteri. Kalau dinding selnya tidak terbentuk, artinya organ dalamnya akan mudah terpapar dengan antibiotik, ya. Kalau dinding selnya tidak terbentuk, maka untuk melakukan metabolismenya dia akan kesulitan, sehingga ketika keluar isi dari selnya, dia akan terurai dan terlisis, mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghambat fungsi membran plasmanya. Ya. Jadi ini mirip-mirip tadi cara kerjanya, permeabilitasnya, tekanannya, ya. Bagaimana membahasakannya ya? Intinya nanti ketika permeabilitasnya tidak bagus, plasmanya tidak bagus, maka semua bisa masuk ke dalam dan yang di dalam juga bisa keluar. Walaupun ada dindingnya ya. Sama contohnya ketika di pembuluh darah. Kalau tidak ada permeabilitas pembuluh darah, maka darah akan keluar dan semua juga yang di luar akan masuk. Tapi karena ada permeabilitas, makanya darah tetap mengalir pada pembuluh darah. Nah, begitu prinsip permeabilitas. Kemudian yang ketiga, itu menghambat sintesis asam nukleat. Jadi dia masuk ke sel, masuk ke bakterinya, kemudian dia ganggu ini DNA, dia ganggu ini RNA. Nah, sehingga tidak terbentuk lagi replikasi selnya karena dia merusak di RNA dan DNA-nya. Kemudian yang keempat, yaitu menghambat sintesis protein melalui penghambatan pada tahap translasi dan transkripsi materi genetik. Ini masih seliput DNA ya, diliput DNA-nya. Kemudian yang kelima, itu adalah menghambat metabolisme folat, asam folatnya. Ya. Jadi itu kerja antibiotik. Kalau dilihat, wah pasti sembuh, ya. Tapi ternyata apa? Ternyata itu bakteri sangat pintar. Karena dia lihat antibiotik bekerja pada 5 ini, maka dia manipulasi dirinya untuk bertahan dari 5 kondisi ini. Ya, makanya nanti ada terjadi resistensi. Jadi salah satunya nanti kita lihat ini mekanisme kerja antibiotik. Sekarang mekanisme resistensi antibiotiknya. Sebenarnya bagaimana ini antibiotiknya? Kalau tadi disampaikan bahwasannya ada ada menghambat sintesisnya, fungsi plasma, pokoknya menghambat. Kalau di mekanisme resistensi terjadi perubahan target. Yang pertama, ya. Jadi yang mau diserang ini, contoh dia mau rusak dindingnya, misalkan penjaganya di sana dinding ada A, ya A atau B. Kita mau serang si A, kita mau serang si B. Sampai di sana sudah tidak ada si A dan si B, yang ada si C. Akhirnya antibiotik tidak bisa mengenali siapa yang mau saya serang. Perubahan target, ya. Selnya bakteri memanipulasi sehingga antibiotik tidak mengenal lagi ininya. Pencegahan mencapai target. Targetnya tetap ada, tidak berubah, tapi dia dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Dia kembalikan. Di sini kita bisa lihat ada namanya efflux pump, pompa balik. Kamu lemparkan saya obat, nanti saya buat lubang di samping untuk keluarkan lagi. Nah, biasa dengar ini masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Nah, tapi jangan sampai ilmu seperti itu. Tapi bakteri melakukan hal seperti itu. Kita lemparkan satu obat ke sana, dia keluarkan lewat samping. Dia bikinkan jalur pompanya. Namanya efflux pump. Pintar ya? Jadi pencegahan pencapaian target. Kemudian ada yang keempat itu adalah inaktivasi antibiotik. Tidak diaktifasi antibiotiknya. Bagaimana caranya? Ini sering terjadi pada ini golongan beta laktam. Ya, harusnya dia masuk untuk merusak sintesis dari bakteri, metabolisme dari bakteri. Bakteri buat reseptornya, buat enzim laktaminase. Akhirnya beta laktam masuk, ada pasangannya beta laktaminase. Kalau beta laktaminase tidak ada, maka dia akan merusak di dalam. Tapi karena ini pintar, supaya dia tidak merusak, supaya obatnya tidak merusak, kita kasih pasangannya saja. Jadi bakterinya ciptakan beta laktaminase, enzimnya. Berpasanganlah dengan beta laktam. Akhirnya tidak bekerja. Bakteri tertawa. Wah, siapkan saja pasangan untuk dia. Akhirnya tidak ada pasangannya, dia tidak merusak lagi. Jadi inaktivasi antibiotik. Kemudian yang keempat itu adalah kegagalan dalam mengubah bentuk prekursor aktif, inaktif menjadi aktif. Jadi tidak bisa merubah ininya, yang dari inaktif menjadi aktif. Ini luar biasa ya, kemampuan bakteri. Dia mampu mempelajari, termasuk virus juga, mampu mempelajari ini, bagaimana proses yang terjadi. Jadi, saya curiga juga ini bakteri ada sekolahnya. Mungkin mereka sekolah ya, sampai mereka bisa paham ini bagaimana penyerangan-penyerangan ya. Ini luar biasa. Padahal kalau kita lihat strukturnya di mana otaknya ini ya. Kita yang besar otaknya ini malah susah berpikir. Ini kalau kita lihat strukturnya tidak ada otaknya, hanya ada gennya. Kemungkinan besar dari pembacaan DNA ini ya, kromosom-kromosomnya. Itu mekanisme resistensi. Ini beberapa antimikroba dan mekanisme resistensinya dengan perantara plasmid. Ini jenis antimikrobanya. Nah, jadi kita antibiotik beta laktam yang tadi sempat saya sampaikan. Mekanisme pertahanannya dia buat beta laktaminase. Seperti ini beta laktam dia bilang penicillin, cephalosporin itu menyerang beta laktam. Tapi ternyata bakteri mampu membuat beta laktaminase. Begitu pula pada aminoglikosida. Nah, mereka buat ya, jadi yang akhiran ACAC, laktaminase, asetilase, fosforilase, asetiltransferase, ini semua enzim. Jadi ini antibiotik yang diberikan bakteri buat juga pasangannya. Ini luar biasa pintarnya ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi antibiotik. Ini menurut WHO tahun 2014 bahwa adalah penggunaan antibiotik yang terlalu sering. Nah, ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Tidak perlu semua penyakit, tidak perlu setiap kondisi harus konsumsi antibiotik. Kecuali memang dibutuhkan untuk konsumsi antibiotik, baru kita berikan antibiotik. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya resistensi bakteri pada pasien. Kemudian penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Kalau tidak ada alasan yang mendesak, tidak perlu berikan antibiotik. Gunakanlah antibiotik sebijak mungkin. Karena yang tadi, bakterinya pintar-pintar. Semakin sering terpapar dengan model
kita temukan antibiotik baru, dia akan temukan metode baru untuk menghalangi antibiotik. Ya. Kemudian penggunaan antibiotik yang berlebihan. Ini saya kira sudah tadi ya. Yang terakhir itu adalah penggunaan antibiotik jangka waktu yang lama. Ini kebiasaan dari kita. Saya perhatikan juga, termasuk di keluarga saya. Ini penggunaan antibiotik, terkadang orang tua kita itu bawa kemasannya dan beli sendiri antibiotiknya di apotik. Padahal dokter sudah sampaikan ini obatnya ya, antibiotiknya. Biasanya diberikan 3 hari saja. 3 hari itu biasanya 9 biji. Ya, 3 kali 1. Habis itu, dia tambah lagi antibiotiknya. Termasuk ini juga perawat harus cerdas menasehati sama keluarga. Antibiotik itu diminum biasanya 3 hari. Kalau tidak ada perubahan terhadap bakterinya, berarti bisa saja terjadi resistensi. Ya, ini perlu diperhatikan. Kalau memang penggunaan konsumsi antibiotiknya sudah dikonsumsi 3 hari tidak ada perubahan, tindakan selanjutnya adalah ganti antibiotiknya. Ya, kalau memungkinkan untuk melakukan uji laboratorium, kultur bakterinya, maka lebih bagus dikultur untuk langsung dilihat yang dia sensitif terhadap antibiotik apa. Ya. Bagaimana konsekuensi akibat resistensi antibiotik? Kalau terjadi resistensi antibiotik terhadap pasien, yang pertama itu pasti terjadi perpanjangan penyakit. Kalau dia resisten, pasti tidak akan cepat sembuh. Tidak akan cepat sembuh. Pasti akan lama. Kalau lama sembuh, maka akan meningkat risiko kematian sama pasien. Penyakitnya semakin panjang, pasti akan semakin lama rawat inapnya. Rawat inap semakin lama, pasti biayanya semakin lama. Dan pasien menjadi carrier, membawa. Kalau dia bawa bakteri resisten, kalau seorang pasien membawa bakteri resisten, itu bisa ditularkan ke orang lain. Makanya tadi ketika kalau kita lihat materi sebelumnya tentang jenis bakteri, ditemukan E. coli pada luka, artinya apa? Itu tersebar. Bisa saja dia terpapar di manakah. Yang bakteri E. coli biasanya di diare, akhirnya muncul di luka juga. Bisa menyebar. Bagi orang-orang yang resisten antibiotik juga, orang-orang sekitarnya bisa saja terkena resistensi antibiotik. Itu konsekuensi dari resistensi antibiotik. Ya. Ini beberapa penelitian tentang resistensi antibiotik. Nanti kita bisa lihat ya. Ini penelitian tahun 2014 tentang pola resistensi bakteri. Apa kesimpulannya? Resistensi bakteri di setiap wilayah itu berbeda. Tergantung dari pengalaman dan penggunaan antibiotik di daerah tersebut. Sehingga perlu pengkajian lebih jauh untuk masing-masing daerah tentang apa jenis bakteri yang ada dan apa jenis antibiotik yang menjadi resisten di daerahnya untuk kemudian dapat dilakukan tindakan yang optimal kepada pasien. Ya, saya kira untuk materi resistensi bakteri cukup sekian. Jika masih ada yang mau di-sharing, bisa di-sharingkan di kolom komentar. Terima kasih. Saya kira yang ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.